kalau dilihat Pak Anies sendiri kan sebetulnya sejak 2017, sejak duduk sebagai gubernur itu kan terus-menerus dipukul terus kan, dihajar, nggak berhenti. Dan bukannya tenggelam, tapi malah makin muncul. Bahkan Pilkada 2022 itu konon ditiadakan, diundur sebagai bagian dari skenario untuk membuat Anies tidak punya panggung. Ini tentu tidak ada buktinya, tapi itu orang membicarakan itu. Yang terjadi dalam 2 tahun ini, dalam setahun ini, bukannya tenggelam karena tidak punya panggung, tapi malah muncul. Apa ya? Ya mungkin saja mereka berusaha, tapi rasanya alam ini sedang menunggu perubahan, dan simbol perubahan itu namanya Anies Baswedan. Nah sekarang kita ini sebagai orang-orang yang bekerja untuk itu, berbicara untuk mendorong kesiapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom Talk yang kami hormati. Kali ini kita ngobrol dengan orang yang paling penting dalam perkoalisian Pak Anies ya, Pak Sudirman Said. Selamat sore Pak Sudirman. Selamat sore, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah. Kehormatan nih masuk ke ini tamunya Bang Ansari. Alhamdulillah. Nah, ini gimana nih? Sudah aman? Insya Allah selalu aman lah. Selalu aman. Selalu aman. Ya kita secara positif ya melihat perkembangan terus sebagai satu, tentu ada dinamika di belakang, tapi sebagai satu tambahan kekuatan, karena memang selama ini kan kita merasa di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu agak lemah, bahkan mungkin cukup lemah lah kalau dikatakan. Nah dengan masuknya sahabat baru dari PKB, Jawa Timur dan Jawa Tengah rasanya punya kekuatan yang baru gitu. Dan sekali lagi ada dinamika Demokrat meninggalkan kita sejauh ini atau sementara ini, tapi yaitu situasi yang mesti kita hadapi, dan insya Allah kita kelola dengan baik untuk tetap menjaga persahabatan, karena seperti Pak AHY katakan, juga Pak Anies katakan, kerjasama kan tidak harus lewat proses politik yang sekarang, bisa kapan-kapan. Jadi kita secara internal fokus pada konsolidasi kekuatan baru, tapi kemudian tetap menjaga persaudaraan dengan teman-teman di Demokrat. Pak Dirman pernah dengar nggak tuh ada pengurus NU yang bilang, jangan salah, NU bukan PKB, dan digunakan bahasa hati-hati, orang yang berkoalisi dengan PKB hampir pasti akan Caimin ya, hampir pasti akan kalah. Gimana itu? Ya kita hargai pendapat apapun, apalagi ini kan ruang terbuka kan. Kita politik ini ruang terbuka, jadi ada persepsi, ada respon, ada reaksi, jadi kita hormati semuanya. Tapi tiap-tiap pihak kan punya kalkulasi ya. Jadi yang penting kita menempuh dengan cara-cara baik. Kemudian kita juga menyadari bahwa di dalam tubuh teman-teman NU ini ada satu dinamika tersendiri juga. Jadi kita hormati itu. Mari kita lihat. Tapi dari respon yang diperoleh dari Pak Anies, menurut saya sangat menggembirakan, karena para kiai, para sesepuh, tokoh-tokoh ulama itu memberi respon sangat positif bahwa inilah langkah yang terbaik yang dilakukan oleh Pak Anies untuk menggandeng PKB. Jadi kira-kira kalkulasinya bisa melegakan kalau dengan masuknya Caimin PKB. Plus minusnya itu lebih banyak plusnya lah, jauh lebih banyak plusnya, dan itu kita rasakan baik dari komunikasi para tokoh ya, elit, maupun komunikasi di lapangan. Beberapa hari ini kita mendapat banyak sekali tamu yang kira-kira menjadi tidak ragu mendukung Pak Anies, karena merasa spektrum dukungannya ini cukup luas lah. Nasionalisme ada, kemudian PKB ini kan sangat identik dengan grassroots ya. Kemudian di PKS identik dengan perkotaan. Jadi spektrum ini terjaga dengan baik, dan mudah-mudahan itu bisa terkonversi menjadi suara pada waktunya.
Oke, Pak Dirman, dalam 2 hari ini ya kita tahu isu yang ya, bisa saya lihat bisa buat dak-dikduk juga itu. Caimin diperiksa KPK Ya. dengan kasus yang sudah berusia 12 tahun 11-12 tahun ya. 12 tahun ya. Nah, itu kira-kira mengganggu nggak tuh? Sebelum Pak Anies memutuskan jalan, tentu kan melakukan semacam due diligence ya. Cek kiri kanan, tanya kepada teman-teman di dalam PKB, tanya kepada tim hukumnya bagaimana gitu. Sejauh ini yang kita peroleh informasi adalah dari segi substansi cukup aman. Kemudian juga mencoba mencari informasi di luar bagaimana situasi ini. Tapi yang kita tidak bisa hindari kan politisasi kan. Kenapa disebut politisasi? Karena KPK menerima begitu banyak laporan. Kita sih tidak menghalangi penegakan hukum, tapi mengapa yang sudah 11 tahun dan baru sekarang? Kalau mau dimasalahkan sejak kemarin-kemarin, kalau memang tidak ada sesuatu. Jadi tidak bisa dihindari bahwa ini satu langkah yang punya elemen politik gitu. Nah karena itu kita melihatnya sudah kita hadapi, kita sudah bersama-sama sekarang, jadi kita hadapi dan kita hormati proses hukum, tapi di sisi lain juga tetap menaruh kewaspadaan terhadap tindakan-tindakan yang berbau politik. Gitu. Kalau proses hukum Caimin ini Ya. berlanjut dengan pentersangkaan dan kemudian setelah itu tahapnya tentu penahanan. Nah, kira-kira kalkulasi yang sudah dihitung sejak awal itu apakah sampai ke situ? Kita berdoa ya, mudah-mudahan itu nggak terjadi. Tapi saya rasa kami belum sempat membahasnya dengan PKB karena kan baru tanggal 2 deklarasi. Hari-hari ini kita melakukan komunikasi untuk persiapan tim dan sebagainya gitu. Tapi saya kira sebelum mereka melangkah, bahkan sebelum memutuskan Caimin untuk maju sebagai calon wakil presiden, bahkan ketika di tempat Pak Prabowo sekalipun, saya kira mereka sudah menghitung dan tidak mungkin Maksudnya PKB sudah menghitung. Caimin sudah menghitung. Ya, tidak mungkin PKB itu dengan percaya diri mengajukan Caimin kalau potensi-potensi semacam itu masih kuat. Jadi kita punya prasangka baik bahwa kehadiran Gus Muhaimin dalam koalisi ini, sebagaimana juga beliau ketika memutuskan untuk maju sebagai calon wakil presiden, itu sudah didasari pada perhitungan-perhitungan yang cukup aman lah. Gitu. Tapi kan Pak Dirman, kita semua tahu lah kan, para penguasa hari ini yang kita tidak bisa duga bisa terjadi. Ya. Jadi maksudnya hari ini kita melihat aneh sekali nih proses hukum. Kemudian kita menyangka, banyak orang menyangka termasuk Caimin percaya diri, nggak mungkin nih. Ya. Nah ini kan bisa saja kan para penguasa hari ini bisa mengatakan hitam, yang putih, yang biru dikatakan coklat. Ya. Saya percaya pada kekuatan alam ya, sunatullah lah itu. Kalau dilihat Pak Anies sendiri kan sebetulnya sejak 2017, sejak duduk sebagai gubernur itu kan terus-menerus dipukul terus kan, dihajar nggak berhenti. Dan bukannya tenggelam, dia malah makin muncul. Bahkan Pilkada 2022 itu konon ditiadakan, diundur sebagai bagian dari skenario untuk membuat Anies tidak punya panggung. Ini tentu tidak ada buktinya, tapi itu orang membicarakan itu. Yang terjadi dalam 2 tahun ini, dalam setahun ini, bukannya tenggelam karena tidak punya panggung, tapi malah muncul. Gitu. Jadi, begitupun usaha-usaha untuk mengkriminalisasi kasus Formula E, dicari-cari segala macam. Jadi, barangkali itu adalah cara Allah untuk membuat calon-calon kita ini makin muncul, makin diberi simpati oleh masyarakat. Jadi apakah nanti Caimin akan mengalami hal seperti itu? Semoga saja kalau memang tidak ada kasus hukum kemudian dicari-cari, akhirnya yang terjadi kan adalah simpati masyarakat karena kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik ya, hukum digunakan sebagai alat politik, dan itu berdampak positif bagi yang bersangkutan, bagi orang yang dikuyo-kuyo secara hukum seolah-olah, tapi sebetulnya adalah serangan politik. Jadi kita tidak bisa menduga apa yang terjadi ke depan, tapi kalau
terus-menerus menggunakan hukum untuk menekan lawan politik, itu sebetulnya bukan pendekatan yang akan mendapat simpati masyarakat. Jadi kita doakan mudah-mudahan memang kasusnya tidak ada, tapi kemudian apabila aparat hukum terus-menerus menggunakan itu membuahkan simpati masyarakat dan itu menjadi berkah bagi kita barangkali. Ya, oke lah. Tapi kan kita lihat juga bahwa rezim Jokowi ini mana mikir-mikir mau simpati atau tidak kan. Nah, maksud saya gini, apakah sudah disiapkan pintu darurat juga untuk itu? Saya yakin ada lah. Saya yakin itu diskusi itu ada karena tidak mungkin orang sekelas Pak Muhaimin, sekelas Pak Surya Paloh itu melangkah sejauh ini kalau tidak punya lapis-lapis persiapan. Nah sekarang kan kita masih awal dan mungkin diskusinya belum sampai ke sana. Tapi saya punya dugaan, saya punya keyakinan bahwa mereka menyiapkan berbagai lapis skenario. Pak Dirman, di luar sana ada yang berteori, ini kan koalisinya Pak Surya Paloh, dia kan inginnya PKB. Kalau sekiranya ada apa dengan Caimin, ya udah, yang penting PKB sudah diikat duluan. Apakah ada pemikiran ke situ? Itu kelihatannya bagian dari kesepakatan. Jadi apapun yang terjadi, umpamanya ada suatu naudzubillah gitu ya, itu PKB-nya tetap bersama-sama. Artinya itu Caimin tahu itu. Tahu dan itu menjadi merestui. Itu menjadi kesepakatan mereka. Tapi kalau begini Pak Dirman, misalnya entah bagaimana, ya kita tahu juga semua bisa melakukan apa saja di kekuasaan ini. Terjadi misalnya muktamar luar biasa, diadakan muktamar luar biasa untuk mengganti Caimin, kemudian pengganti Caimin dicarikan orang yang tidak suka dia, lalu katakanlah ya yang kelompok satu lagi, dan besoknya setelah muktamar muktamar hari ini luar biasa, besok mereka statement kami keluar dari koalisi. Saya tidak bisa mewakili teman-teman PKB tentu saja, dan memang kita ini sudah teracuni dengan skenario buruk yang seolah-olah semuanya bisa mereka lakukan. Tapi saya kok nggak percaya. Kenapa begitu? Ini bukti-buktinya nih. Pertama dulu sekali awal-awal tuh ada yang minta 3 periode. Betul kan? Betul. Tapi apakah rakyat mengiyakan? Tidak. Partai-partai menolak juga. Gitu. Mbak Mega sendiri menolak. Kemudian ada usaha perpanjangan. Baiklah kalau nggak bisa 3 periode, perpanjangan tambah 2 tahun saja. Gagal juga. Kemudian ada usaha untuk memajukan pilkada dari November menjadi September dengan maksud supaya pada waktu pilkada itu presidennya masih sama gitu. Apakah berhasil? Enggak juga gitu. Terus ada lagi usaha-usaha untuk seolah-olah bikin koalisi besar. Apakah itu berhasil? Enggak juga. Jadi sebetulnya kekuasaan ini yang hanya semata-mata didasari pada kekuasaan formal itu makin hari makin mengalami penurunan wibawa gitu. Termasuk sekarang nih. Ada usaha untuk membuat misalnya seolah-olah 2 calonnya dibawa kendali 1 orang. Apakah Mas Ganjar dalam kendali? Banyak orang mengatakan tidak. Beliau jalan sendiri karena bahkan Pak Presiden Joko Widodo mengalami kekecewaan. Jadi saya tidak percaya bahwa konspirasi itu sepenuhnya akan berhasil. Yang tidak boleh kita lakukan adalah kita membiarkan lahan ini kosong, tidak membangun kekuatan sendiri, sehingga ketika momentum tiba itu tidak ada orang mewakili perubahan itu. Nah itu yang mungkin kita perlu yakinkan pada publik bahwa jangan sepenuhnya percaya pada skenario konspirasi yang seolah-olah dengan kekuasaan bisa mengendalikan semua. Yang tidak bisa dikendalikan apa? Nurani rakyat gitu. Saya sih karena dalam proses di tengah proses ini mengalami betul bahwa betapa banyaknya jalan keluar yang bukan karena usaha kita. Itu masalah tuh Pak. Pak Anies sering mengatakan ini kan tidak pernah kita upayakan tiba-tiba muncul gitu. Itu karena momentum ini sedang berlangsung, yang diperlukan adalah simbol. Nah, kebetulan simbolnya sekarang ini bernama Anies Baswedan. Nah, kalau momentum ini tidak disongsong dengan kesiapan, nanti lepas. Nah, karena itu tugas kita adalah, ayo kita bersiap. Oke, ada usaha-usaha memecah koalisi, menarik partai, mengancam segala macam, tapi harus disikapi dengan terus-menerus melakukan persiapan dari waktu ke waktu. Dan kalau kita lihat setahun ke depan, ke belakang, itu progresnya luar biasa. Dari Anies yang tidak tahu entah mau dicalonkan oleh siapa,
Sekarang Anies yang sudah didukung oleh 3 partai dalam jumlah cukup, sudah punya pasangan, sudah siap mendaftar, yang sampai hari ini terus dianalisis sebagai orang ini nggak akan berangkat. Jadi ini saya jadi semangat merespon tadi kan karena apa ya harus begitu. Ya mungkin saja mereka berusaha, tapi rasanya alam ini sedang menunggu perubahan, dan simbol perubahan itu namanya Anies Baswedan. Nah sekarang kita ini sebagai orang-orang yang bekerja untuk itu, berikhtiar untuk itu, mendorong kesiapan itu. Itu saja yang barangkali yang bisa kita lakukan. Ini kelihatannya kalau saya pahami ini aspek spiritualitasnya tinggi sekali. Ya kan selalu begitu barangkali ya. Selalu momentum besar sejarah itu nggak seluruhnya bisa diatur oleh manusia gitu. Dan itu sudah terbukti di mana-mana di seluruh dunia bahkan gitu. Kalau tadi disebut aspek spiritual, ya karena berhitung dengan kekuatan manusia kan sebetulnya ada batasnya gitu. Betul politik perlu uang, betul politik perlu instrumen, tapi pada akhirnya adalah keseimbangan itu akan berpengaruh pada ujung dari proses ini menurut saya. Kita lanjutkan ke koalisi nih Pak Dirman. Nah, PKS sudah memastikan diri dia tidak akan buat masalah. Buat masalah itu apa? Begini, maksud saya menjadi masalah ya. Nanti kalau buat masalah salah ya. Mau saya cabut itu. Jadi akan muncul masalah dari PKS gitu. Saya memahaminya yang sudah diputuskan oleh Majelis Syuro adalah pencalonan Pak Anies Baswedan. Karena tapi belum Pak. Oh sorry Sudah. Caimin. Makanya saya ingin menjelaskan yang sudah diputuskan oleh Majelis Syuro adalah pencalonan Pak Anies Baswedan, menyepakati sebagai calon presiden mereka. Sementara ADRT mereka mengatakan baik capres maupun cawapres harus diputuskan melalui Majelis Syuro. Nah jadi sebetulnya apakah itu pilihannya Pak Anies itu Caimin atau yang lain, proses Majelis Syuro harus tetap berlangsung gitu. Jadi bukan karena Caimin kemudian beliau mengerem, enggak. Memang prosesnya berlangsung. Nah, sekarang ini sedang berlangsung tahapan-tahapan persiapan menuju persidangan Majelis Syuro. Enggak terlalu lama nih menunggunya, berapa hari dah? Enggak, waktu Pak Anies juga cukup lama kan, dari mulai proses awal sampai kan mulai interaksinya itu bulan November Oktober ya, setelah selesai gubernur. Tapi baru diputuskan untuk deklarasi kan bulan-bulan Maret kalau tidak salah. Jadi lama itu. Nah sekarang baru dideklarasikan kemarin, jadi seminggu juga belum. Jadi mungkin saya sih punya keyakinan sebelum pendaftaran mereka sudah memutuskan, dan itu akhirnya secara resmi bisa didaftarkan bersama dengan 3 partai. Nah, saya tidak melihat ada hal yang fundamental, dan sejauh ini komunikasi dengan teman-teman PKS berjalan baik. Kita tahu perkembangan di dalam, dan insya Allah dalam waktu tidak lama beliau-beliau mau memutuskan di musyawarah Majelis Syuro. Pak Dirman nggak khawatir ini ada kabarnya ada yang mencoba merayu PKS untuk buat walau-walau poros baru atau apa gitu, koalisi baru. Dari dulu ya, dari awal kan tidak pernah berhenti. Godaan itu sudah berhenti kan, menggoda PKS, menggoda Demokrat, menggoda Nasdem juga, menekan Nasdem, menekan Pak Anies gitu. Tapi tadi saya katakan ini progres atau perkembangan ini adalah bukan semata-mata usaha kita sebagai manusia, tapi memang kehendak yang di atas gitu. Sehingga dirayu apapun, ditawari apapun, ternyata 3 partai itu tetap istiqomah bersama-sama kita. Ya ada dinamika terakhir tuh, sehingga teman-teman Demokrat memilih keluar. Tapi di luar soal ini kan selisihnya soal cawapres ya. Di luar soal itu rasanya tiga partai, sekarang juga 3 partai lagi, dan wabil khusus PKS itu nggak ada sikap untuk tergoda. Kan yang orang tidak tahu kan begini, seolah-olah dengan interaksi dengan 1-2 pemimpin itu bisa merubah sikap partai dalam soal pencapresan. Padahal pencapresan itu adalah keputusan Majelis Syuro yang dibahas dengan mendalam, dengan sungguh-sungguh. Dan anggota Majelis Syuro tidak seperti di tempat lain, yang dibayangkan tempat lain.
itu adalah orang-orang tokoh-tokoh yang dipilih oleh grassroots, oleh anggotanya, yang kemudian dengan sangat serius membahas semua aspek termasuk dalam urusan pencapresan. Jadi untuk bergeser dari satu capres ke capres lain itu bukan hal yang mudah gitu. Gini Pak Dirman, kan ya kami belum sempat nanya ke PKS, tapi apa nggak ada perasaan bahwa mereka tersinggung karena nggak dikasih tahu soal Caimin? Kalau dikasih tahu. Karena kan kebetulan pada waktu informasi ini kita peroleh, saya yang ditugasi untuk bertemu dengan wakil-wakil partai lain. Alhamdulillah dengan Partai Keadilan Sejahtera itu terjadi pertemuan antara Pak Anies, Pak Surya Paloh dengan Ketua Majelis Suro, terjadi pertemuan Pak Anies dengan DPP, dengan wakil-wakil yang selama ini menjadi bagian dari tim 8. Jadi mereka tahu semuanya, semua perkembangan. Tetapi kan sikap dari beliau itu kan mengatakan kami sudah putuskan Pak Anies sebagai capres kami, dan begitupun di Piagam secara material kan dikatakan siapapun capresnya akan disepakati. Jadi tinggal meratifikasi atau memproses usulan itu ke Majelis Suro tadi. Jadi sejauh ini saya tidak melihat ada sesuatu yang signifikan dari segi sikap. Ketersinggungan itu kan soal perasaan ya, tapi saya rasa beliau adalah negarawan yang melihat kepentingan yang besar itu lebih utama daripada soal perasaan pribadi. Nah, tugas kami yang di dalam tim 8 itu mengelola supaya informasi tidak ada yang miss ya. Terus menjaga supaya komunikasi di publik itu tidak ada yang saling silang membuat tadi tersinggung segala macam. Ada satu dua saya sebut kecelakaan kecil, tapi begitu ada sesuatu kita langsung duduk lagi. Itu salah satu kecelakaan kecil yang menurut saya cukup besar sebetulnya. Itu salah seorang petinggi Nasdem, saya sebut aja namanya nggak apa-apa ya, Pak Ahmad Ali, kan itu terbuka kan di media juga. Ya kalau PKS mau pergi silakan aja. Kita bukan bahasanya tidak tepat seperti itu, tapi kira-kira nggak apa-apa. Itu apa? Itu kalau dibaca teksnya, saya menduga ada operasi media. Karena kalau dibaca teksnya itu, malahan Pak Ahmad Ali mengatakan begini, kami semua menghormati kedaulatan partai termasuk PKS. Tetapi kami yakin PKS akan bersama-sama dengan koalisi. Itu ada. Itu teksnya ada. Saya baca itu. Tapi judulnya kan dibikin bombastis. Bahkan sekarang beredar di medsos seolah-olah Nasdem siap menerima kalau PKS hengkang gitu. Itu saya menduga ada operasi media untuk mengadu domba gitu ya. Sebagaimana saya kena operasi kan. Berapa hari lalu kan ada berita hoax yang menyebutkan saya itu membicarakan Pak SBY dan Pak AHY begitu rupa. Sampai Dewan Pers turun tangan karena mereka, ya saya bikin klarifikasi dan saya tidak pernah diwawancara. Jadi memang ini dinamika yang kita hadapi yang memang tidak bersahabat. Makanya kalau masing-masing pihak selalu begitu menerima hal yang kurang enak, tabayun ya, mengecek kiri kanan, itu saya kira baik. Dan itu selama ini kita coba lakukan ya, Pak. Saya agak penasaran ya, apa tentang Demokrat sedikit aja menerima kembali Demokrat seperti semula gitu. Ya seperti saya katakan tadi, politik adalah seni kemungkinan, dan nanti apabila bekerja sama lagi itu kan ruangannya kan lebar, dan karena itu tidak harus semua aspek itu disama-samakan kan. Jadi saya melihatnya sebagai satu opsi, dan saya kira baik melihat interaksi keduanya lewat publik. Mas AHY mengatakan, menyampaikan selamat kepada Pak Anies dan Caimin, itu saya hargai sebagai satu kedewasaan. Kemudian malah mengatakan membuka diri apabila ada kerjasama dalam agenda-agenda besar kebangsaan ke depan. Begitupun saya baca tadi Pak Anies menyampaikan statement seperti itu. Itu satu dua titik yang saling membuka pintu kan, bahwa kerjasamanya tidak harus dalam urusan koalisi sekarang, itu nggak apa-apa, tapi tidak boleh kita menutup pintu. Saya kira di sana juga semangat saya begitu. Ya kita maklum ada ekspresi kemarahan karena memang ada kekecewaan. Itu saya menyebutnya sebagai wujud dari cinta kader kepada pemimpinnya. Nah setelah nanti pemimpinnya punya sikap, ya saya kira kader juga akan ikut. Kalau Pak Anies sendiri nggak ada masalah kalau dengan Pak SBY, kan begitu emosional ya? Nggak masalah. Sampai hari ini
beliau tetap dalam posisi tetap ingin bertemu, ingin silaturahmi, ingin sowan gitu. Karena memang meskipun tidak merubah keputusan, tapi saya kira baiklah Pak Anies menempatkan sebagai orang muda kepada Pak SBY sebagai mentornya. Begitupun dengan Mas Ahaye kepingin satu ketika bisa bertemu. Jadi saya kira memang politik ini kan punya publik ya, bukan punya pribadi gitu. Jadi harus bisa membenamkan rasa-rasa pribadi untuk kepentingan lebih besar, dan menurut saya situasi itu muncul sekali lagi ketika menghadapi masalah-masalah yang tidak terduga dalam waktu yang sangat cepat. Wajar kalau muncul emosi, tapi sesudah itu kan begitu tenang kan akhirnya melihat yang mana yang paling yang baik yang ditempuh, dan itu rasanya sedang berlangsung, dan dengan tanpa harus berkomunikasi secara langsung, kita rasanya sama-sama menyadari lebih baik cool down gitu ya, kemudian nanti melihat situasi ke depan seperti apa. Dan opsinya kan seperti dikatakan oleh Mas Ahaye, opsinya begitu besar dan mungkin begitu banyak, dan mungkin satu ketika akan memutuskan. Siapa tahu pada waktu memutuskan akhirnya bisa bersama kita lagi, dan itu yang kita harapkan. Pada hari ini, apakah Pak Dirman dan kawan-kawan merasa tikungan tajam yang menungkik turun, terjal di sebelah kiri ada jurang, itu sudah nggak ada lagi ya? Sudah Masih perjalanan sudah masih akan banyak di depan. Terima kasih Pak. Kita nggak tahu. Jadi kita yang penting berikhtiar dan mohon doa semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Itu tadi Pak Sudirman Said, Ketua Tim 8, Tim Koalisi Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.